Puji nama Tuhan, berapa banyak yang hari ini tetap bersemangat. Kita sudah melewati tahun 2020 dan kita sudah memasuki tahun 2021. Berapa banyak yang Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa sukacita berkat Tuhan melimpah di tahun lalu. Dan kita percaya berkat Tuhan akan terus lebih melimpah lagi dalam setiap kehidupan kita, amin. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan luar biasa. Kita percaya 2021 ini, di awal tahun ini kita boleh merasakan Tuhan, tetap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami sudah banyak melewati masa-masa Tuhan, di mana Kau tetap menyertai setiap kehidupan kami. Suka dan duka sudah kami lewati Tuhan. Begitu besar Tuhan setiamu dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur Tuhan. Katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kasih-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidup kami Bapa. Terjadi di hidup. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, katakan Bapa yang mengerti, mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus.
Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu sebagai tanda ucapan syukurmu buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Yesusku, ku bersyukur Bapakku, bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, tak ada lembah kelam, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami Yesus, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat kasih setiamu Di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapakku, bersyukur. Haleluya buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berkemuliaan bagi Tuhan. Ku bersyukur Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang hingga saat ini boleh kami rasakan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan besar setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Bapa. Kau senantiasa ada dalam setiap masalah kami Bapa. Kau selalu ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. And I will run
berlari ke hadapan-Mu Tuhan. So true, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Kami mau berlari ke hadapan-Mu Bapa. Oh, and I will run to you, to your words of truth. Bukan dengan kekuatan kami Bapa. Oh Yesus, power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. And I will run, and I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race. Amin Tuhan. See your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Oh, let me live. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live. Oh, let me live in the glory. Katakan, oh, let me live. Oh, let me live in the glory of your grace. Berkemuliaan bagi Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan. Dan kami boleh berlomba Tuhan. Untuk kami mau mencapai kekekalan Tuhan. Dan kami boleh bersyukur juga Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan Kau tetap menyertai kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan. Kalau kami sampai saat ini masih ada Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Lebih mengejar Engkau Tuhan. Mengejar hadirat-Mu Tuhan. Mengejar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sehingga kami boleh menyelesaikan Tuhan pertandingan hidup kami hingga akhirnya nanti Tuhan. Hingga Kau temukan kami Tuhan untuk tetap setia Bapa. Di akhir perjalanan perlombaan hidup kami akan tetap setia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami boleh bersyukur di awal tahun, di awal bulan Januari ini Bapa. Kalau kami datang Tuhan untuk merasakan sukacita, berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami di tempat ini. Berkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami akan memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kami percaya Bapak. Kami meninggikan Allah yang kami
sembah Tuhan, yang kami tinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang Bapak Ibu hari ini yang tetap bersuka cita, amin. Ya, tiba saatnya kita berkumpul untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Lebih semangat lagi, amin. Amin. Lebih semangat lagi, mari kita menari buat Tuhan. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata Allah domba, satu suara katakan, menyatakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu, yes, dari segenap suku dan bangsa. Kami mau berdiri Tuhan di hadapan-Mu, berdiri di hadapan tata anak domba. Katakan Suara. amin. Menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah. Lebih semangat lagi. Amin. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua tepuk tangan di atas, Pak. Dan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, semua menari buat Tuhan. pujian Yang kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian kami Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan kita maha besar, amin. amin. Tuhan kita maha kuasa, amin. Amin. Haleluya. Berkemuliaan bagi Tuhan, katakan Tuhanku maha besar. Yeay. Semua katakan lebih semangat lagi. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan
Dia takkan pernah terkalahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua dia angkat tangan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeah. Amin. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, sama-sama kata serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Berkemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Oralabaya takaralabaya shikaralabalabalabalabaya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib, Allah yang agung dan perkasa Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami menginjak Tuhan ibadah pertama kami di tahun 2021. Selamat datang 2021, Shalom 2021. Ada damai sejahtera di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau boleh lalukan kami dari tahun 2020 bukan karena kekuatan dan gagah kami. Itu karena kekuasaan-Mu Tuhan yang sangat ajaib dan sangat mengasihi kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tahun ini kami menginjak Tuhan 2021. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari awal tahun hingga akhir tahun nanti Engkau yang mempunyai rencana atas hidup kami. Dan kami mau yakin percaya Tuhan, apa yang sudah Kau rencanakan buat hidup kami yang terbaik dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa menginjak di tahun 2021 karena Engkau Yesus. Ajar kami untuk bisa berjalan seiring dengan Engkau Tuhan siang dari hari-hari kami Tuhan. Berkati setiap hari-hari kami Tuhan. Terlebih Tuhan siang hari ini Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada-Mu Tuhan. Terus Tuhan Kau berkati urapi Bapak Gembala kami akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar apa yang dia bawakan Tuhan adalah benar dari isi hati-Mu Yesus. Dan itu bisa memberkati setiap kami yang datang di siang hari ini. Kami boleh bisa mendapatkan kelegaan Tuhan di siang hari ini oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya santapan rohani akan kami dapatkan sebentar lagi Tuhan. Itu akan bisa memberkati kami Tuhan. Dan ketika kami pulang Tuhan, kami tidak akan sama lagi seperti kami datang. Semua beban kami, apapun yang menjadi kerinduan
kerinduan kami biar Kau berkati dan Kau urapi. Kau berkati Bapak Gembala kami yang akan mendengarkan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu siang ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Yesus agar beritakan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menaikkan menara doa kami Tuhan untuk Bapak Gembala rohani kami, Bapak Insinyur Niko Natara Harjo Tuhan. Berkati terus dalam pelayanannya, berkati setiap apapun visi misinya Tuhan, Kau genapi Tuhan. Sehingga oleh pelayanan beliau Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pembina Rayon kami, Bapak Wewe Komulyono Tuhan. Terus Kau tambah-tambahkan hikmat berkat yang berlimpah Tuhan buat Bapak Gembala rohani rayon kami Tuhan, Bapak Weko Tuhan. Setiap pelayanannya Kau urapi, Kau berkati, berkat lebar area dia wilayahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati setiap anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan siang hari ini untuk Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Bapak Tohapsi Mamora Tuhan Yesus. Terus Kau urapi berkati Bapak Gembala kami ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat yang luar biasa Tuhan. Kau perluas area wilayahnya Tuhan. Keluar masuk hamba-Mu Kau berkati. Setiap apapun pergumulan hamba-Mu Kau urapi Tuhan. Kau genapi di tahun ini Tuhan. Visi misi yang Kau taruhkan pada beliau, yaitu tahun integritas tahun ini Tuhan, benar-benar ada dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Gembala kami, Ibu Lista Tuhan. Kau berkati dia sebagai tiang pendoa di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan berkat, urapi dia sebagai Ibu Gembala kami Tuhan, agar terus bisa mendampingi kami Tuhan, mendampingi Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang menjadi visi misinya, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau berkati keempat anaknya, kami percaya keempat anaknya ada dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan keluarga ini akan terus bisa memuliakan nama-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami juga mempunyai kerinduan untuk mempunyai gereja baru Tuhan di tempat daerah sini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memulai, Engkau yang mengakhir. Kami percaya Tuhan, gereja yang akan kami punya adalah gereja yang luar biasa, gereja yang penuh dengan urapan lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati juga kami para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, agar kami di tahun ini bisa lebih sehati, lebih unity dalam melayani Engkau Tuhan. Kami percaya kami hanya memandang Engkau Tuhan Yesus, kami bukan memandang pribadi. Terlepas pribadi, kami hanya memandang Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang taat, hati yang tidak sombong, hati yang tidak congkak, hati yang tidak terkontaminasi apapun Tuhan, tapi kami pure hanya melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat manajemen Blue Plaza Tuhan. Terus Kau berkati tenan-tenan di tempat ini, Kau perluas Tuhan tenan-tenan tempat ini, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa baru. Tak henti-hentinya kami minta jiwa baru untuk Kau turunkan di tempat ini Tuhan Yesus. Kau adalah Allah yang hidup, kami hanya bersandar kepadamu, kami hanya meminta kepadamu, Kau Allah yang sanggup Tuhan untuk memberi apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami meminta jiwa-jiwa untuk turun di tempat ini 2021. GBI Blue Plaza akan penuh dengan jiwa-jiwa yang luar biasa Tuhan. Kau kirimkan Tuhan Yesus dari timur, utara, selatan, barat, daya. Kau kirimkan Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang benar-benar integritas tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah setia di tempat ini Tuhan. Untuk berjemaat terus berkati kami jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau genapi tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yesus, kami berdoa buat kota Bekasi Tuhan. Shalom Bekasi. Turun damai sejahtera-Mu atas Bekasi ini Tuhan. Kami mau percaya dan yakin di tahun ini Tuhan, walaupun kami mendengar Tuhan akan ada virus yang corona yang begitu luar biasa dan dahsyat lagi, tapi kami tidak akan takut Tuhan, karena kami percaya Kau adalah Allah kami, kubu pertahanan kami. Kami tidak takut terhadap apapun penyakit di luar sana, karena Engkau berjaga-jaga buat kami Yesus. Kau akan menopang kami dengan kuasa darah-Mu, dan Kau akan lalukan virus corona di kota Bekasi ini. Berkati jajaran Bekasi yang tertinggi sampai yang terendah RT RW Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga bisa memberikan kota Bekasi ini yang terbaik Tuhan. Yesus, kami juga berdoa angkat
tangan kami untuk Indonesia, negeri yang kami cintai. Shalom Indonesia, turun damai sejahtera-Mu atas Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kota-kota, desa-desa pelosok Tuhan. Kau berkati, Kau urapi, Kau beri damai sejahtera di Indonesia Tuhan. Hati-hati terorisme Kau hapuskan di negeri Indonesia ini Tuhan. Biar turun kedaulatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia bisa damai, Indonesia bisa tentram Tuhan. Indonesia bisa merdeka seutuhnya Tuhan. Dan Kau berkati Indonesia agar menjadi kota, negara yang benar-benar Kau berkati. Dan hujan turun lawat hujan-Mu Tuhan atas Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden, wakilnya dan beserta staf jajarannya Tuhan. Kau berikan hati yang takut akan Engkau untuk memimpin Indonesia. Sehingga bisa membawa Indonesia ke gerbang kemakmuran Tuhan. Perdamaian ada di Indonesia. Tidak ada lagi terorisme, pecahan belahan apapun Tuhan. Kau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, biar Kau berkati setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan berikan persembahan yang pertama. Ya. Persembahan yang pertama akan lewat kantong persembahan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan berkat Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang amin Tuhan, terima kasih Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini sebagai tanda kerinduan-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim
Tak pernah kau biarkan kami sendiri Bapa. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Yesus, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, kami lewati semua. Amin Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hati kami Yesus. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Amin Tuhan, Yesusku, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, kami lewati semua. Terima kasih Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2020 Tuhan menyertai kami. Jikalau kami boleh masuk di tahun yang baru, tepatnya di tanggal 3 Januari 2021 ini, adalah anugerah yang besar. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami mau melangkah berjalan sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan melihat sesuatu mujizat yang besar terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, barang siapa yang ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidupnya, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, di kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama masuk di tahun yang baru ini. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan masuk menerima Tuhan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun hati pikiran kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang manis. Ketika kami ditegur, kami mau. Ketika kami diajar, hati kami rendah. Ketika kami diluruskan, kami mengerti hanya Yesuslah jalan dan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Di siang hari ini, sekali lagi Tuhan, Engkaulah jawaban dalam hidup kami.
Dan biarlah kiranya firman-Mu menuntun kami di sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya menyapa pemirsa karena kita secara siaran live streaming. Sekali lagi saya mau mengatakan atas nama Gembala dan keluarga dan pelayan Tuhan, buat kita semua pemirsa, selamat tahun baru. Puji nama Tuhan. Seperti janji saya di tanggal 25 Desember tahun lalu, saudara-saudara, waktu kita merayakan Natal, hari ini saya akan berbicara tentang integritas, saudara, rahasia hidup kebahagiaan. Saya ingat saja, tahun ini tema kita, saudara-saudara, GBI Gatot Subroto adalah tahun 2021 adalah tahun integritas. Jadi ini kenapa kita belum ganti? Ya, karena kita akan pindah. Ukurannya nanti beda, jadi sayang dicetak gitu. Dan nanti cetakan baru sesuai dengan ukuran ruko kita. Jadi nggak apa-apa kan, tanpa mengurangi semangat kita merayakan tahun baru, ya, Bapak Saudara. Ya, the new of integrity. Nah, rahasia hidup kebahagiaan. Nah, Mazmur, kita buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Boleh ditampilkan bantu multimedia? Ada banyak orang di luar sana, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Mereka tenggelam kebahagiaannya. Karena apa? Karena mereka pikir kebahagiaan kekristenan itu adalah kebahagiaan dunia. Ya saudara, kalau sudah punya mobil mewah, punya rumah yang bermerek, ya maksudnya yang besar, punya pakaian atau sepatu yang bermerek, dan punya deposit yang banyak, itu dianggap sudah kebahagiaan. Nanti akan kita lihat, saudara-saudara. Benarkah demikian? Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian saya akan bacakan. Perhatikan pelan-pelan Bapak Saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Ya, saudara perhatikan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 di situ, saudara. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang fasik, orang berdosa, dan satu lagi apa? Orang pencemooh. Nanti saya akan jelaskan siapa itu pencemooh, siapa itu orang fasik. Nanti saya akan jelaskan. Di ayat kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik apa di sana menuju ke binasaan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema khotbah kita hari ini adalah rahasia hidup kebahagiaan. Kata bahagia kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah tentram atau sinonimnya adalah damai. Kata tentram dan damai itu bukan sementara waktu keadaan, tetapi ini adalah kekal, permanen, tetap. Jadi kalau orang yang berbahagia itu tidak sekedar karena ulang tahun, tidak sekedar karena berbahagia, tidak sekedar karena baru menikah. Tetapi kata tentram ini sampai kepada kekekalan, tujuan Allah dalam hidup kita. Saya mau tanya saudara-saudaraku, semua orang ingin bahagia dan berhasil. Apakah Bapak Ibu Saudara ingin bahagia sepanjang tahun 2021 ini? Angkat tangan yang mau berbahagia. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mau katakan semua orang ingin berbahagia, tidak mengenal tua muda, kecil ataupun orang lansia sekalipun. Semua orang ingin hidupnya berbahagia. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa sih ukuran rahasia daripada kebahagiaan itu? Ada orang berkata,
Ketika melihat penampilannya sangat menarik, sangat tren, luar biasa. Ada orang berkata itu adalah orang yang berbahagia. Ya ketika ganteng, cantik, ya Bapak Saudara ya, gagah. Ya ketika dia orang hebat, terhormat, ya ada jabatan, usahanya maju, manjur. Wah itu adalah orang yang bahagia. Tahan dulu. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Itu penting, tapi bukan itu takaran dan ukurannya. Apa yang menjadi kebahagiaan kita selama tahun 2020, saudara-saudara? Nah ini kita introspeksi sebentar. Nah Mazmur ini adalah media cermin bagi diri kita untuk melihat saat ini saudara-saudara. Apakah kita sudah hidup bahagia sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sebenarnya bisa kita lihat dan bisa kita lihat saudara, siapa kita sebenarnya? Apakah kita ini orang-orang yang berbahagia atau justru sebaliknya? Oleh sebab itu ada 4 langkah meraih kebahagiaan. Waktu terus berputar saudara-saudara. Tiba-tiba udah jam 12. Benar gak sih jam 12 ini? Berarti waktu kita tadi terlambat ya. Oke. Nah yang pertama rahasianya adalah orang yang berbahagia adalah orang yang tahu menentukan pilihan hidupnya dengan tepat. Apa maksudnya Pak? Nah ini coba kita perhatikan di dalam ayat pertama itu. Saudara boleh perhatikan, jangan sampai nanti gagal paham ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Jadi kata berbahagia ini adalah tidak menuruti orang fasik, orang berdosa, bahkan orang pencemooh. Hanya 2 jenis orang yang diakui oleh Allah di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang saleh. Orang saleh itu yang memiliki komitmen dalam hidup ini, yaitu komitmen kerajaan surga. Dan yang kedua adalah orang fasik. Orang fasik Allah yang dimiliki adalah dunia ini saudara, semua ukurannya dunia. Kaya hebat, pokoknya dunia, keinginan daging. Saya akan bahas saudara-saudara untuk memudahkan kita. Supaya kita bisa tidak salah melangkah di tahun 2021 ini, kita bisa mengambil komitmen saudara-saudara. Apa sih dan siapa sih orang fasik ini yang sebenarnya? Apakah orang fasik itu hanya orang yang tidak beriman? Apakah orang fasik itu ada di dalam gereja? Nah ini kita lihat cerminan. Jadi orang fasik itu menurut firman Tuhan, bukan menurut saya saudara-saudara. Ternyata kalau kita pelajari dan saya selidiki, ini ahli menciptakan kebingungan. Orang fasik itu kesukaannya adalah pertikaian, ini troublemaker dalam hidup. Pokoknya pinginnya ribut aja. Orang fasik ini adalah orang yang tidak punya belas kasihan. Tidak merasa bersalah ketika dia berbuat dosa. Dan paling aneh, menyamar menjadi seorang yang berkarakter 2. Di satu sisi dia kayak malaikat. Tapi satu sisi lain dia kebiasaannya adalah untuk menyakiti orang lain. Contoh, saudara-saudara. Tahukah yang baru dibubarkan baru-baru ini salah satu ormas oleh pemerintah? Waduh. Kalau bicara agama satu sisi mereka paling hebat saudara, paling kudus. Mereka yang punya surga, kita ini hanya penumpang. Iya serius. Tapi sisi lain kalau kita tonton siarannya bunuh. Waduh seram saudara-saudara. Mereka menyebar kebencian, mereka memutarbalikkan fakta. Bahkan mereka sombong dan keji. Dan mereka selalu menyebabkan pertengkaran, melukai orang lain. Saudara kalau lihat di media, selalu menjelek-jelekkan pemerintah, menghina, menggosip, bahkan memecah belah persatuan. Tragis saudara-saudara. Seolah-olah bangsa ini sudah tidak punya pemerintah. Saya kadang-kadang bertanya, apakah masih ada pemerintah sih di negara ini? Karena saya bertanya saudara-saudara. Betapa ketika buka kita internet atau online, media, waduh tiba-tiba muncul aja itu. Seolah-olah mereka yang memiliki bangsa ini. Tapi tiba-tiba saudara-saudara oleh belas kasihan Tuhan. Ya mereka ternyata sudah tenggelam, sudah dibubarkan. Kita aman dan damai. Nah itu hadiah tahun 2021 ini buat khususnya anak-anak Tuhan. Ya saudara-saudara. Ini pasti karena anugerah Tuhan. Dan Menko Polhukam mengumumkan akan membuat satu siber, polisi siber. Itu misalnya ada penyebar hoax nanti jam 8, jam 10 udah ketangkap. Ternyata mereka itu sekarang lagi protes. Di DPR, nggak boleh, pokoknya nggak diizinkan dah. Pokoknya nggak boleh ada siber polisi. Jam 8 penyebar hoax, jam 10 ditangkap.
Nggak boleh katanya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang-orang ini ada di dalam gereja? Itu pertanyaan saudara-saudara. Nah firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, apa yang kita perkatakan saat ini, ya baik itu yang baik maupun yang kurang baik, yang jahat maupun yang menyakiti orang lain, nanti akan dibuka rekamannya oleh Tuhan. Maka betapa kita memalukan kalau dalam hidup kita sepanjang 2020, saudara-saudara. Kebanyakan kita mengeluarkan kata yang kurang membangun. Ini waktunya kita introspeksi. Saya mau mengajak Bapak Saudara, di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, kita melihat sebentar ke belakang. Apakah saya sudah menjadi saluran berkat? Apakah perkataan saya sudah membangun? Apakah perkataan saya sudah menolong? Apakah perkataan saya sudah membuat orang lain menjadi berbeda, maksudnya hidup lebih menyenangkan. Saudara, boleh kita lihat sebentar sebenarnya, ya ketika orang lain berkata-kata, kita bisa lihat apakah dari mulutnya kebanyakan perbendaharaan kata-kata yang jahat atau perkataan yang membangun atau yang baik. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, kata di dalam Lukas 6 ayat 45. Jadi ketika orang berkata-kata itu pasti dari hati, saudara-saudara. Sebagai contoh untuk memudahkan kita menangkap kita bisa mengenal dari orang apa yang dikatakannya. Makanya sebenarnya kita tidak bisa bersembunyi. Saudara berkata saya orang baik kok, lihat. Setiap perkataannya apakah dia memprovokasi, menyakitkan, negatif, ya mengata-ngatain orang. Ataukah memperkatakan firman Tuhan, membangkitkan semangat orang lain. Sangat mudah sekali. Oleh sebab itu saya mau berkata kita harus berpikir berkali-kali sebelum berbicara. Saya mau mengajak di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, kita ada rem untuk berbicara. Ya kalau orang Batak itu bilang, joloni jilat bibir asani dokhata. Kalau bahasa Indonesia, pikir dulu baru bicara. Jangan seenak dewe gitu loh, orang lain yang kesakitan seperti itu. Sebab firman Tuhan berkata sekali kita mengucapkan kita tidak dapat menariknya. Tinggal kita berkata terlambat sudah. Pernahkah saudara memasukkan kartu ATM ke ATM ketika salah PIN berkali-kali? Apa yang terjadi? Ketelan. Saudara jangan sampai diingat orang kejelekan kita, mestinya yang diingat orang adalah kebaikan kita. Saudara nggak bisa bersembunyi, saya tidak bisa bersembunyi. Sebab Tuhan melihat yang lebih dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, mari mulai berlatih diri kita. Untuk membiasakan, untuk menggunakan mulut dan lidah kita ini memperkatakan yang baik. Untuk tidak mencemooh orang lain. Sekalipun kita udah tahu salah. Tapi jangan mencemooh. Wow, nggak boleh, saudara-saudara. Karena setiap ucapan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh meninggalkan sifat lama. Saya mau ngajak menggantikan hidup yang saleh, yang bijak, yang dewasa, yang selalu memperkatakan firman Tuhan dalam hidup ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi rahasia yang pertama untuk hidup bahagia adalah tidak ikut kumpulan pencemooh, orang fasik dan orang berdosa. Nah yang kedua saudara-saudara, waktu terus berjalan, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, saudara-saudara. Coba kita perhatikan sekali lagi di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, untuk menjadi orang yang percaya apalagi pelayan Tuhan itu tidak mudah. Saudara kalau perhatikan bagaimana firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada anak muda itu, hei jual semua hartamu, ikut aku. Saudara, Yesus berkata kepada Petrus dan teman-teman, hei Petrus tinggalkan jalanmu, ikut aku. Saudara, tahukah saudara, Bapak Ibu, ketika itu Elisa ketika ikut Tuhan atau mengikuti seniornya, bapak rohaninya, dia meninggalkan pekerjaannya dan ikut Elia, saudara-saudara.
Abraham dan Rasul Paulus. Dia meninggalkan kenyamanannya, saudara-saudara. Dan ia ikut Tuhan. Apakah mereka kurang kerjaan? Enggak. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, jikalau kamu tidak membenci orang tua dan saudaramu, kau tidak layak. Apa artinya? Yesus yang paling utama di dalam hidup ini. Jikalau ditampar kiri, beri apa? Kanan. Disuruh berjalan 1 mil, berjalan. Kalau kamu punya jubah 2, berikan. Balaslah kejahatan dengan. Kalau matematika dunia sih nggak masuk logis, saudara-saudara. Ya, makanya mereka berkata nggak masuk akal ini Kristen. Mereka tahu, makanya mereka sering menjahati kita, saudara-saudara. Nggak berdaya dia, nggak mungkin dia balas. Coba aja katanya, biar kita pukul tetap aja diberikan pipi kanannya katanya. Serius, saudara-saudara. Maka itu saya mau katakan, saudara-saudara, untuk menjadi orang percaya, apalagi pelayan Tuhan itu tidak gampang. Harus diawali daripada sifat yang lama kita buang, kita masukkan dengan sifat tabiat yang baru. Apa itu tabiat yang baru? Tahun ini adalah tahun integritas, saudara-saudara. Kata integritas ini saya akan sampaikan nanti di minggu ketiga, saudara-saudara. Artinya adalah kita adalah orang yang beribawa, yang jujur, saudara-saudara, yang bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Maka saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada kebahagiaan di luar firman Tuhan. Lukas 1:28 dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kata memeliharanya di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau dan itu yang kita lakukan. Belajar dari Daud, saudara-saudara. Daud juga pernah mengalami tekanan depresi yang hebat, saudara-saudara. Tetapi Daud tidak pergi ke dunia bertanya, apakah yang harus saya lakukan untuk menghadapi tekanan ini? Daud tetap mengingat bahwa Tuhan adalah sumber harapan, sumber kekuatan, sumber jawaban. Dia berserah kepada Tuhan karena Tuhan kekuatannya. Dan benar, saudara-saudara. Ayub juga pernah, Bapak Saudara, mengalami tekanan yang hebat. Ayub juga pernah yang namanya Bapak Saudara berduka yang hebat. Harta, istri, anak-anak, habis semuanya lenyap. Hanya diri Ayub itu pun sudah sebenarnya hidup segan mati tak mau. Tapi apakah Ayub menyerah dan berkata Tuhan tidak adil? Tidak, saudara-saudara. Tetap Ayub memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup ini. Ada kesukaan di dalam merenungkan firman Tuhan. Yosua berkata, dengan tidak lupa memperkatakan firman, maka kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga perjalanan kita berhasil dan akan beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ke orang fasik, ke orang pencemooh, ke orang berdosa. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang berarti, saudara-saudara, tidak ada yang lain kehidupan di luar daripada Yesus. Saudara berkata, nah saya mana bisa hidup Pak kalau nggak bekerja. Ya firman Tuhan berkata nggak disuruh tidak bekerja kan, kita tetap bekerja. Tapi bekerja yang sungguh-sungguh murni. Pekerjaan itu tidak mendatangkan dosa. Udahlah Pak, yang penting untung, yang penting kan ya nanti kan bisa bertobat Pak. Ya udahlah korupsi dulu lah. Ya mumpung ada kesempatan, ini kan ada job Pak, jarang-jarang loh Pak. Oh enggak begitu Pak. Bukan demikian. Dengan kata lain singkatnya hanya dengan meniru Yesus kita dapat hidup bahagia. Model gaya hidup kita menjadi yang berbeda. Kesukaan kita bukan lagi kesukaan dunia. Sebab Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak mungkin bisa memuaskan kita. Karena produk kita adalah produk surga. Bukan produk dunia ini. Makanya seringkali kita kenapa? Stres, pusing, saudara-saudara. Kita memaksa kebahagiaan dunia ini untuk masuk ke dalam hidup kita. Padahal kita adalah asli buatan surga. Jadi saudara-saudara, pasti selalu ada mujizat dalam hidup kita kalau kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita belajar sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Apa yang dialami seorang Daud, apa yang dialami seorang Ayub, itu merupakan sebuah tekanan dalam hidup. Tetapi mereka berkata,
saya tetap menaruh percaya saya kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, tidak mungkin kita dipuaskan oleh benda-benda jasmani yang sementara ini. Makanya Tuhan menyelidiki hati kita, saudara-saudara. Apakah kita sungguh masih mengasihi Tuhan seperti nyanyian itu? Karena firman itu membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Firman Tuhan di dalam hidup kita ini bekerja untuk mengajar, saudara, mengajar kita. Firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, saudara-saudara. Firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan. Dan firman Tuhan itu mendidik dalam kebenaran. Tapi banyak orang sayang, saudara-saudara, tidak mau diajar. Merasa lebih pintar. Wah, dia kan masih muda. Apa sih dia yang tahu? Saya sering, saudara, diejek gitu loh. Saya sudah kenyang lah, saya sudah dikuliti sebenarnya dalam penggembalaan. 3 tahun saya rasa-rasanya udah 10 tahun, saudara-saudara. Ya prematur lah saya dikata, dia kan prematur. Ya dia kan gak tahu apa-apa. Khotbahnya kan ya gak tahu, gak bisa berkhotbah dia katanya. Lah saya, kalau begitu siapa yang menjadi gembala? Kalau begitu ya gak ada orang yang mau jadi gembala, saudara-saudara. Semua ketakutan. Wah kalau menunggu sempurna, seperti Gilbert Moinong semua. Ya stand up komedi, bikin orang ketawa-ketawa. Wah ini pendeta, sukses ini. Gak prematur lagi. Jadi ukurannya ukuran yang menceritain, yang ngomongin ini bukan gembala lagi. Kalau gembala kan masih mending. Saudara-saudara, berarti dia udah pengalaman tentang menggembala. Yang mencemo saya ini adalah orang biasa, saudara-saudara. Nah itu sebabnya saya mau berkata sekali lagi, firman Tuhan ini adalah untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Kata mengajar itu supaya kita dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Menyatakan kesalahan kita dikoreksi, tidak mengulangi kesalahan. Ada banyak orang anak-anak Tuhan tidak mau dikoreksi. Emang siapa dia? Dia kan lebih berdosa dari saya. Saya tahu, saya kenal dia siapa. Dosanya lebih banyak dia dari saya. Tidak mau dikoreksi. Ini lebih cocok firman ini ke dia, bukan ke saya. Berapa banyak dari kita yang sedih saat membaca Alkitab? Berapa banyak dari anak-anak Tuhan berkata, tunggu dulu lah, ngapain masih muda bertobat. Nanti aja ntar kalau udah tua, kalau udah mangap baru bertobat. Ya, itu realita yang kita hadapi saudara-saudara. Memperbaiki kelakuan agar tercipta pertumbuhan karakter ilahi. Meluruskan jalan, membawa orang yang tersesat kepada Tuhan. Mendidik dalam kebenaran agar dapat memilih, melakukan yang benar. Untuk membuat kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Kata teguh itu, saudara-saudara, ya tidak sekedar makan, minum, ya, atau makanan yang bergizi. Tapi kata teguh itu adalah apapun goncangan dalam hidup ini, saya tetap ada di dalam Tuhan. Karena kekuatanku ada dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarku sendiri. Tuhan selalu menopang saya. Dan Tuhan memberkati saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara-saudara, menuntun kepada keselamatan artinya ternyata di dunia ini adalah sementara. Jadi kalau boleh saya sebut istilah Pak Niko adalah kita transit. Untuk sementara kita di dunia ini saudara-saudara. Tempat kita yang kekal yang sebenarnya itu adalah surga yang sudah disiapkan Tuhan buat kita. Dan yang ketiga saudara-saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang tahu memakai waktu dengan baik. Coba kita perhatikan di ayat 2b itu. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara boleh perhatikan di situ kata siang dan malam itu menunjukkan waktu. Waktu dalam bahasa Yunani itu adalah kronos dan kairos. Kronos itu berbicara tentang waktu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi minggu, tahun demi tahun. Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang kronos. Tetapi kairos itu berbicara tentang waktu Tuhan. Nah waktu Tuhan itu berbicara kalau sudah waktunya Tuhan datang yang kedua kalinya, dia pasti datang. Kalau sudah waktunya Tuhan untuk membuka pintu buat usaha pekerjaan kita, pasti tidak satu pun menutup. Itu waktunya Tuhan. Waktu tidak berasa Bapak Saudara berlalu begitu cepat. Kita sudah masuk di tahun 2021 ini. Saudara kalau kita sadar nggak sadar, hidup ini bagaikan uap yang sebentar lewat. Atau bagaikan bunga, cepat layu. Tiba-tiba kita ketemu 10 tahun nggak ketemu ya. Kamu yang namanya
Petrus ya, "Wih, kok kamu sombong amat sih," katanya. Semua sudah berubah. Uban sudah di mana-mana. Warna kulit sudah berubah. Pakaian sudah berubah. Biasanya ketat-ketat, tiba-tiba udah kemana-mana, saudara. Ya wajar kita nggak kenal banget gitu loh. Ya sombong amat sih. Kok kamu nggak berubah ya dari dulu begitu aja ya katanya. Tapi ada orang yang begitu cepat berubah, saudara-saudara. Dari postur fisik. Hidup ini, saudara-saudara, kalau kita gunakan dengan baik, saudara, sangat sia-sia. Salomo berkata, ya hidup seperti menjala angin. Kalau orang nggak menggunakan waktu dengan baik. Saudara, saya mau katakan hidup ini tidak bisa kita irit. Ada orang berkata kalau uang bisa diirit, saudara-saudara. Kalau yang lain bisa diirit, tapi masalah waktu tidak bisa diirit. Terus berjalan. Terus berjalan, saudara-saudara. Apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan, bagi hidup kita. Mari kita bijak dan disiplin menggunakan waktu menurut kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tahun 2020, saudara-saudara, kalau kita mau jujur melihat sebentar ke belakang, ya praktis hanya 2 bulan saja itu di Januari, Februari kita produktif bekerja. Selebihnya hampir, saudara-saudara, itu 10 bulan kita di rumah. Dan usaha kami juga mengalami dampak yang sangat luar biasa, termasuk juga gereja, saudara-saudara. Dan seharusnya kita masih bisa bertahan kalau nggak ada corona ini, saudara-saudara. Tetapi kita harus pindah ke ruko karena ini sangat mahal sekali, saudara-saudara. Kita nggak kejangkau uang kita. Oleh sebab itu saya berkata sebagai contoh, saudara-saudara. Kalau orang tidak menggunakan waktu dengan baik, ada seorang yang namanya seorang tokoh ateis yang kaya raya, saudara-saudara. Dan dia berkata kepada dokter ketika dia sakit keras, ketika dia dokter sudah vonis dia akan segera mati dan waktu hitungan menit atau jam. Ateis ini berkata, "Dokter, saya akan berikan kamu separuh dari seluruh kekayaan saya. Jikalau dokter bisa menambahkan waktu 6 bulan lagi aja ke depan. 6 bulan lagi aja. Gak usah setahun, 6 bulan aja." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa harga dan mahalnya waktu ini. Saya mau katakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Pengkhotbah berkata, Pengkhotbah 3, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menanam, ada waktu Bapak Saudara di dalam kehidupan ini mencabut, ada waktu untuk kita Bapak Saudara untuk bertumbuh. Semua ada waktu. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang ada. Ada banyak orang menyanyiakan waktu di luar sana, saudara-saudara. Mereka mencatur, lupa dari pagi sampai malam. Lupa segalanya, saudara-saudara. Mencatur baik, tapi jangan sampai lupa. Alkitab mencatat Daud, saudara, punya kesalahan fatal. Yang seharusnya dia berperang. Yang seharusnya dia bertempur mengalahkan musuh. Tapi Daud, entah kenapa, dia naik ke soto, saudara-saudara. Soto rumah, soto istananya. Nah ngapainlah si orang raja naik? Kalau kita pikir-pikir, itu orang ngapainlah ke soto? Dan melirik, gak mungkin dia sebentar meliriknya. Pasti lama mutar-mutar. Dia lirik ke bawah, dia lirik ke sana. Ada orang yang mandi. Ya maaf, telanjang. Nah timbullah niat jahatnya. Orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik, di situ kesempatan iblis untuk bekerja. Alkitab juga mencatat ada seorang yang kaya raya dengan Lazarus. Orang kaya raya ini ketika dia masih hidupnya, saudara-saudara, dia sombong. Dia tidak peduli orang lain. Dia tidak mau berbagi, tidak mau memberkati orang lain. Sedangkan Lazarus begitu menderita. Tetapi ketika dua-duanya mati, saudara-saudara, apa yang Alkitab catat? Orang kaya ini di neraka, sedangkan Lazarus di pangkuan Abraham, saudara-saudara. Orang kaya ini berkata, udah celupkanlah dulu sedikit air, saya kehausan. Betapa menderitanya orang-orang yang tidak menghargai waktu yang ada. Saudara-saudara, saya mau ngajak Bapak Saudara, waktu sepanjang tahun 2021 ini, saya mau ngajak saudara-saudara, yuk para pelayan-pelayan Tuhan, mari produktif. Pakai waktu sebaik-baiknya untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk memberkati orang banyak.
yang bekerja dengan produktif. Rumah tangga gunakan waktu untuk pergi rekreasi dengan baik, sebaik mungkin. Kita gunakan waktu yang ada, karena waktu begitu singkat berlalu, saudara-saudara. Tiba-tiba saya nanti di bulan Februari ini sudah 53 tahun. Saudara-saudara, saya pikir saya masih 40 tahun. Ternyata 23 tahun, saudara-saudara. Tapi saya masih prematur juga, kata orang. Ya udah apa-apa lah. Saya nggak tersinggung, saudara-saudara. Dikata apapun saya nggak apa-apa. Ya kita harus terima, kalau memang kita kurang ya kita ada perbaikan kan. Saya kalau nggak terima ya nggak mungkin. Tapi kan ini jadi ada orang saudara-saudara ketika dikritik nggak mau terima. Emang lu siapa? Emang lu suruh siapa kok ngeritik gua kan? Ada banyak orang nggak mau dikritik saudara-saudara. Dan yang terakhir, orang yang berbahagia adalah orang apa? Yang hidupnya diwarnai dengan berkat Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan di sana. Apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maukah Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini apa yang kita buat berhasil? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, saya mau katakan ayat ini adalah memberikan rahasia kunci untuk kita berhasil di sepanjang tahun ini. Seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai, yang daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan dia berbuah pada musimnya. Saudara, dengan kata lain, saudara-saudara anak Tuhan, rancangan Allah adalah rancangan bahagia, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, dan kemenangan. Tapi pilihan ada di tangan kita semua, saudara-saudara. Tuhan sangat ingin memberkati dari awalnya Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa memilih dunia. Nah sekarang ada pilihan di tangan kita. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita supaya berhasil sepanjang tahun ini? Dengar Bapak Saudara, hanya orang yang melekat kepada Tuhan, hanya orang yang melekat kepada firman-Nya, hanya orang yang merenungkan firman siang dan malam, maka mereka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita terus melekat kepada pohon kehidupan itu, maka kita akan melihat mujizat. Kita akan menjadi berkat dan menolong orang lain. Kita menjadi empati, peduli kepada orang lain. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain, saudara-saudara. Makanya tema lokal kita sebenarnya tahun ini saya rindu. Ya, tema kita, tema lokal ini adalah memberi. 2021 adalah temanya memberi. Keren kan? Nah, maka nanti saya umumkan sekalian saudara-saudara. Setelah selesai ibadah jangan ada yang pulang. Karena hamba-hamba Tuhan kita ada bertahun baru sama-sama. Nah mereka membawa kue tahun baru. Nah termasuk kami juga membawa. Kita nanti sama-sama menyantap setelah selesai ibadah. Kita sama makan di tempat ini saudara-saudara. Nah saya mau katakan hidup yang terus diproses. Semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari mempunyai karakter Kristus. Semakin hari semakin segambar dengan Tuhan. Nah inilah impian dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan yang lain. Ada abang saya sebentar lagi Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita tadi juga udah terlambat sedikit. Ya dia bukan pendeta. Kami ada 8 saudara. Dan abang saya ini adalah yang paling tua. Namanya Reinhard Simamora. Dia ada di Sorong, Papua. Sebenarnya pekerjaannya sederhana. Dia PNS. Ya meja kecil kepala seksi di kantor bupati. Ya memegang P&K. Istrinya kerja di puskesmas. Pegawai negeri 22. 1 tahun lagi dia udah pensiun saudara-saudara. Tapi orang ini punya komitmen. Dia pernah telepon saya. Dia bilang gini. Saya sampai mengungkit batu pun. Yang penting anak-anak kita ini mereka harus orang berhasil dan hebat. Dan terbukti saudara-saudara. Nah abang saya ini punya komitmen yang hebat. Dia salah satu dipercaya di gereja mereka lokal di Sorong itu ketua pembangunan. Nah ketika dia ketua pembangunan, saudara-saudara di Papua agak berbeda. Di situ ada yang namanya pembangunan gereja itu ada bantuan dari pemerintah. Karena di situ mayoritas Kristen. Nah dia telepon pernah ngobrol-ngobrol ke saya bahwa gereja di Sorong ini adalah gereja yang termegah. Salah satu di Papua, paling besar. Dia ketuanya. Dia bilang, saya memberikan contoh dari harta kami. Bukan 10%, bukan 20%. Tapi lebih daripada itu kami berikan contoh kepada pembangunan gereja ini.
Dan terbukti saudara-saudara, Tuhan perhitungkan. Wow, dahsyat. Ketika itu singkat cerita ada pemilihan bupati, saudara-saudara. Nah bupati melihat si Mamora ini punya integritas. Dipilihlah dia tim sukses. Karena dia akui di gereja dan di Sorong sekitarnya dia terkenal. Dia berapa kumpulan dia ikuti semua. Dia orang pokoknya terkenal bukan kaya, integritas. Dan terbukti singkat cerita, terpilihlah bupati yang dia tim suksesnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dari meja kecil dan menjadi meja besar. Dia menjadi kepala dinas, langsung di bawah bupati. Saudara baru berjalan 1 tahun. Dan kalau terpilih dia nanti bupati 2 kali, saudara bisa bayangkan, harusnya udah pensiun. Berarti masih ada peluang 10 tahun ke depan kepala dinas. Saya nggak bisa bayangkan seperti apa. Anaknya yang pertama sekarang sudah menjadi dosen S2 Bapak Saudara. Dan dia bulan 6 ini merit. Yang kedua adalah farmasi. Bukan farmasi ya. Iya farmasi ya. Yang ada tulisannya di farmasi itu si Anu dapat uang itu. Setiap apotek itu ada namanya gitu loh. Apoteker. Nah, apoteker ya saudara-saudara. Ayo apoteker. Yang kedua dokter saudara-saudara. Dan yang ketiga kuliah saat ini. Dia bilang semua karena Tuhan. Apa makna dari sebuah kesaksian saya ini saudara-saudara? Saudara, apapun yang Anda miliki saat ini, kemampuan, talenta, karunia, gunakan untuk Tuhan. Tidak mesti pendeta. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di dalam pelayanan. Kalau kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan, hadiahnya itu bukan main. Apa yang belum kita pikirkan, bayangkan Tuhan sediakan. Dia bilang juga, tahun depan saya udah pensiun katanya. Dia telepon, kami sering komunikasi. Lah terus bagaimana? Ini anak kita sudah mau kawin katanya. Tiba-tiba dia telepon, saya sudah menjadi kepala dinas. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti dia korupsi di sana ya, saudara membayangkan. Oh kesempatan dong korupsi, tapi namanya kepercayaan kan pasti ada saja kan? Ya, pasti ada saja peluang. Nah, saudara ingin diberkati tahun ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Rahasianya, dengar Bapak Saudara. Jangan menjadi bagian dari orang fasik, orang berdosa ataupun pencemooh. Sebaliknya jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan yang tertinggi dari seluruh gaya hidup kita sepanjang tahun ini. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan. Saya mengundang pada petugas ke depan. Jadi kesimpulan ada 4 rahasia langkah meraih kebahagiaan. Yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang tahu menentukan pilihan yang tepat. Yang kedua, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang ketiga, orang yang tahu memakai waktu dengan baik. Dan yang terakhir, orang hidupnya diwarnai dengan berkat Tuhan. Saudara, saya akan tutup. Semua orang akan tua. Suka nggak suka kita akan tua. Tetapi orang yang berbahagia adalah pilihan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala, kita masuk dalam perjamuan kudus.